Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Bagaimana nih para pemirsa? Sudah siap dengan sahurnya? Menunya apa aja nih? Bau jengkol, bau pete, ini udah bau kecium ke sini nih. Bau ikan asin juga nih. Nah, alhamdulillah ini kita hadir ditemani para jamaah. Dari mana ini? Assalamualaikum. Dari mana ini jamaahnya? Masya Allah, jauh-jauh lengkap sekali dan Masya Allah indahnya Ramadan ditemani UAS dan sahabat. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sahurnya gimana Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kiai Haris Hakam, Alhamdulillah. Gimana sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, kita nanti akan mengaji bersama, Baik. UAS bersama sahabat. Insya Nah Allah. pemirsa, ini fenomena hijrah saat ini sangat fenomenal sekali. Banyak sekali kita temui, Masya Allah ya. Banyak sekali artis dan juga bikers membentuk komunitas-komunitas yang sangat luar biasa sekali, yaitu komunitas hijrah. Nah pertanyaannya adalah, semoga ini istiqomah ya. Hijrah ini semoga istiqomah dan semakin meluas lagi komunitas-komunitas hijrah. Nah pertanyaannya adalah ketika kita sudah berhijrah, apakah kita terbebas dari dosa? Inilah tema yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita, Kiai Haji Haris Hakam dan juga Ustadz Abdul Somad. Terlebih dahulu kami persilakan Ustadz Abdul Somad untuk memulai terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pemirsa indahnya Ramadan, TV One dimanapun berada di studio yang sedang menantikan saat-saat turunnya barakah, rahmat, ridha, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah iman dan Islam. Amin. Senang sekali pada waktu yang diturunkan Allah keberkahan sebagaimana dalam doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada awal harinya. Di bulan yang suci Ramadan, di awal hari yang penuh dengan keberkahan, di ibadah yang sangat khusus as-saumuli, puasa untukku. Satu majelis dengan guru kita, pewaris para nabi, al-ulama, warathatul anbiya. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Jamaah studio semuanya sehat ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya saat ini bersama dengan orang yang paling baik, orang beriman. Di bulan yang terbaik, di majelis yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah selalu dalam kebaikan. Terima kasih Ustadz Sofyan. Tentang hijrah diambil dari 3 huruf. Hajara. Hijrah. Hajara artinya meninggalkan. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu disebut hijrah? Karena meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Maka disebut dengan hijrah. Tahun kita pun disebut dengan tahun hijrah. Meninggalkan tahun 1443 menuju 1444. Jadi kalau hijrah dimaknai dengan kata meninggalkan, pindah, nanti khawatirnya ada seorang suami, selama ini dia buat maksiat, mabuk, sakau, minum khamar, berzina, mohon maaf. Lalu kemudian satu hari dia dapat hidayah, hatinya lembut, nangis, meneteskan air mata, ngomong ke istrinya, "Mama, papa mau hijrah." Mau pindah kemana? Hijrah menurut bahasa pindah. Tapi hijrah yang hakikat sebenar hijrah, kata Nabi SAW, wal muhajiru, orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, yang mampu meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah. Jadi kalau hanya sekedar pindah tahun, semua orang pindah tahun. Kalau hanya sekedar pindah tempat, banyak sekali yang mampu. Apalagi hanya sekedar pindah casing, pindah aksesoris, pindah tampilan. Maka sesungguhnya sebenar-benar jangan sampai kita terjebak hanya pindah ustadz, pindah pengajian. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Hijrah dari mana? Dari satu pengajian ke pengajian berikutnya. Bukan. Hijrah adalah man hajara, meninggalkan manahallahu anhu, semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Selama ini minumannya khamar, sekarang alhamdulillah halalan thayyibah. Selama ini makanannya haram, riba. Sekarang alhamdulillah sudah beralih ke Islamic Bank, bank syariah.
Selama ini kata-katanya kasar, ghibah, namimah. Hari ini berubah menjadi nasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Lisannya kalau tidak bergerak karena kebaikan, lebih baik diam. Lalu kemudian kalau ada orang mengatakan diam itu adalah emas, maka sesungguhnya ada yang lebih mahal daripada emas, karena emas akan tinggal, tapi yang akan dibawa menjadi bekal menghadap Allah. Likulli tasbihatin sadaqah, likulli tahmidatin sadaqah, likulli takbiratin sadaqah. Jadi kalau kita mampu melakukan itu, yang ingin saya sampaikan sebenarnya, jangan sampai terjebak pada kata, kalimat, jebakan-jebakan yang kita merasa sudah hijrah, padahal kita belum hijrah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah tidak ada lagi hijrah. Karena ketika itu Makkah merupakan darul kufri, tempatnya orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu kemudian mesti hijrah pindah kepada darul Islam, negeri syiar Islam, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka orang yang laki-laki, perempuan yang sehat, maka dia mesti hijrah. Kalau dia tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, diragukan keimanannya. Sedangkan perempuan yang lemah, orang tua, renta, sakit, maka dia diberikan keringanan untuk tetap berada di kota Makkah. Akhirnya Nabi pun datang pada tahun ke-8 hijrah. Tahun kedua, Perang Badar. Tahun ketiga, Perang Uhud. Tahun ke-6, Umrah. Tapi kemudian Nabi terhalang, berhenti di Hudaybiyah. Maka terwujudlah perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-8, Nabi bersama para pasukan yang dipimpin oleh As-Sahabi Al-Jalil Sa'ad bin Ubadah. 10.000 pasukan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lengkap dengan kudanya, dengan tombaknya, dengan pedangnya, dengan baju besinya. Memasuki kota Makkah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Tapi kemudian Nabi mengatakan, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Nabi masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada telinga yang digunting, tidak ada hidung yang dipotong, tidak ada jantung yang ditombak, tidak ada luka berdarah. Semuanya masuk dengan damai. Lalu muncullah kalimat statement Nabi Muhammad SAW. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Karena Makkah pun sudah menjadi negeri Islam. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, apa itu pemuda hijrah, bikers hijrah? Nggak ada lagi hijrah-hijrah. Setelah pembebasan kota Makkah nggak ada hijrah. Memang betul. Jadi anak muda yang sekarang hijrah itu maksudnya adalah meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah hijrah ini, what's next? Selanjutnya mau ngapain lagi? Setelah hijrah, ada yang namanya istiqomah. Sulit untuk istiqomah kalau tidak hijrah. Berawal dari hijrah, setelah hijrah istiqomah, tapi istiqomah ini sulit kalau sendirian. Maka dia mesti berjamaah. Nabi SAW kalau hanya sendirian cukup di Jabal Nur. Begitu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Zikir, salat, puasa sunat, tapi Nabi tidak sendirian. Nabi berjamaah. Dia turun ke Makkah, bertemu dengan kafir musyrik Quraisy. Ada jihadnya, ada dakwahnya. Ada orang tua yang amat sangat berkarisma. Beliau adalah Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang luar biasa. Dia adalah Umar ibn Khattab. Ada anak muda yang kecerdasannya luar biasa. Dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang kaya, Utsman bin Affan. Ada perempuan yang dermawan. Dia adalah Khadijatul Kubra. Ada perempuan yang cerdas. Dia adalah Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Ada perempuan yang membawakan makanan ketika proses hijrah. Dia adalah Asma binti Abi Bakar. Ada laki-laki yang gagah perkasa, panglima perang. Dia adalah Khalid ibn Walid. Ini orang-orang baik ini bersatu karena ada magnetnya. Magnet itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang sudah hijrah itu bukan berarti mengurung diri sendirian. Dia tetap berjamaah. Dia tetap, jangan sampai ketika ada orang, Bapak, anu kemana? Biasanya ngumpul bareng dengan kita. Dia sudah hijrah, di rumahnya saja menunggu malaikat maut datang.
Ini bukan hijrah. Hijrah itu perubahannya dari yang tidak baik menjadi baik. Setelah hijrah berjamaah, setelah berjamaah istiqomah, setelah istiqomah insya Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang masih belum berhijrah dibukakan momentum Ramadan menjadi titik awal. Yang selama ini bingung, saya sebenarnya udah lama mau hijrah nih Pak Ustadz, cuman mau bingung kapan. Inilah saatnya, saat yang terbaik. Jangan tunda, karena menunda kebaikan kita khawatirkan terjerumus dalam kejahatan yang sama. Demikian Ustadz Sofyan. Baik, terima kasih banyak Uwas yang telah menyampaikan betapa indahnya hakikat hijrah. Tidak hanya berpindah atau tidak hanya berganti kostum, namun lebih dari itu berpindah sikap, berubah sifat, dan juga berpindah perilaku menjadi ke yang lebih baik lagi. Bahkan hijrah dijelaskan tadi oleh Uwas, ada kedamaian di sana. Lalu bagaimana ketika kita setelah hijrah, bagaimana supaya hijrah tetap istiqomah dan tidak gagal? Nanti Yai Haris Hakam akan menjelaskan kepada kita semuanya. Kita santap sahur dulu Ustadz, silakan Yai, kita santap sahur dulu. Kita hijrahkan dulu nih. Silakan. 7 nabi lahir dari seorang mantan pelacur. Allah. 7 orang nabi lahir dari orang yang hijrah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, masih di indahnya Ramadan. Setelah tadi Uwas menjelaskan bagaimana hakikat hijrah itu sendiri supaya kita tetap istiqomah dalam hijrah. Membuat komunitas, membuat sebuah kelompok agar hijrah itu tetap istiqomah. Namun ada saja di antara teman-teman kita yang hijrah, ada saja yang gagal. Kemudian mungkin ada juga yang sedikit berbelok. Nah, ini kita akan mendengarkan penjelasannya dari Kiai Haji Haris Hakam, bagaimana supaya hijrah kita tidak gagal dan tetap istiqomah. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'an. Yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Dan diberikan keberkahan ilmu termasuk kita yang mengaminkannya. Amin. Ustadz Sofyan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau orang sahur berarti sudah ada nutrisi yang dimasukkan secara fisik. Nah, saya menemani Ustadz Uwas kita ini akan memberikan nutrisi tambahan. Jadi Bapak-Bapak pasti sudah punya nutrisi rohani. Berbicara tentang hijrah, tadi sudah paripurna sebenarnya yang disampaikan oleh beliau. Kalau hijrah secara histori, beliau tadi sudah menyampaikan la hijrata ba'dal fathi. Nggak ada lagi hijrah dalam pengertian intiqalul watan ilal watan akhar. Pindah dari negeri ke negeri yang lain barangkali tidak akan terjadi kota Mekah. Nabinya sudah tidak ada. Tetapi bila hijrah dipahami sebagai sebuah konsep strategi hidup, maka dia hijrah ini selamanya masih hidup. Hijrah itu bahkan sesuatu yang mesti dilakukan. Ya, menarik saya mendapatkan pemahaman yang utuh ya ketika bersama guru kita ini. Jadi dia ketika menjadi sebuah konsep hidup, manakala diukur dengan manahallahu anhu, itu berarti pada semua lini kehidupan itu masuk. Harus dihijrahkan. Dan supaya sudah tidak gagal itu, beliau mengatakan harus ada sebuah komunitas. Tetapi komunitas yang dimaksud oleh Ustadz Somad ini tentunya harus ada guide-nya, harus ada ustadznya, harus ada mursyidnya yang membimbingnya. Kalau kelompok bikers, kelompok ya seniman dan lain sebagainya harus. Karena kalau dia terlepas itu, Al-Quran mengisyaratkan di dalam salah satu ayatnya, wala takunu kallati naqadat ghaslaha mim ba'di quwwatin ankatha.
kalian jangan seperti seorang wanita tua yang menganyam, yang menenun pakaian, kemudian setelah rapi kemudian diberai kembali, dilepas kembali. Berarti anyaman itu harus kokoh, harus terjalin. Nah itu yang dimaksud dengan Ustaz kita tadi, guru kita itu seperti itu. Harus, kalau tidak dia terlepas dan lama-lama terlepas lama-lama bisa habis. Jangan seperti itu. Nah Al-Quran ini menggunakan tasbih, perumpamaan semacam ini karena mudah kita mengingatnya. Bahwa nenun itu susah, repot, lama. Begitu juga orang hijrah. Gak boleh gagal. Ada satu kisah yang menarik tentang fenomena hijrah ini di masa Bani Israel. Jadi ini Israiliyat ya. Tetapi karena dia punya nilai, maka dikutip juga oleh para ulama dalam rangka memberikan sebuah pemahaman bahwa orang yang hijrah itu jangan menengok ke belakang. Ada seorang, PSK ya. Saya nggak mau nyebut istilah ini sebenarnya. PSK, wanita yang komersial. Dia setiap hari itu membuka pintu rumahnya. Jadi karena cantiknya nggak perlu pakai pasang iklan karena cantiknya luar biasa. Jadi cukup dibuka pintunya, maka orang melihat, maka dia akan tertarik dan siap membayarnya. Dan tarifnya 100 dinar. Mahal bener ya. Kalau 1 dinar itu 4 gram, 25, berarti harga bersama beliau ini 425 juta. Fantastis nih, mengalahi kasus yang tertangkap di televisi itu. Ya. Nah, ada orang alim lewat, ketika dia nengok imannya goyang juga, Yazid wa yankus juga. Maka dijual pakaiannya untuk menghasilkan uang dan dia datang ke rumah bordir itu tadi. Dia bayar. Tetapi ketika dia ingin melakukannya, ada kesadaran dalam dirinya. Maka uang tidak diambil lagi, dia tinggalkan. Ini mestinya begini. Jangan seperti banyak caleg sudah kasih karpet di masjid, nggak kepilih, karpetnya diambil lagi. Jangan seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, subhanallah. Akhirnya ditinggalkan oleh laki-laki soleh ini tobat. Dia lari hijrah ke tempat tertentu. Wanita ini sadar, dikasih uang, tapi orang itu takut sama Allah. Dia mengatakan mestinya saya yang lebih takut. Dicari orang itu, akhirnya ketemu sama kampung itu. Ketemu dia. Laki-laki itu ketika dia ketemu lagi, padahal dia minta dikawini ini, kaget dia meninggal dunia. Saking kagetnya meninggal dunia itu. Maka dia tanya wanita ini, ada nggak saudaranya orang yang alim ini, orang yang abid ini, yang aku bisa menikah dengannya. Akhirnya ada, tuh adenya. Maka dicari ini, dinikahkanlah dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejarawan, para mu'arrikhin mengatakan, 7 nabi lahir dari seorang mantan pelacur. 7 orang nabi lahir dari orang yang hijrah. Kenapa? Betul-betul dia tinggalkan. Hijrah benar-benar dia tinggalkan sama sekali. Dan Allah tidak akan menutup sebelah mata ketika seseorang yang tidak pernah melakukan dosa dengan orang yang berdosa tetapi dia benar-benar bertaubat sama. Al-mustaghfir minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang benar-benar bertaubat, mohon maaf kepada Allah, maka dia seperti bayi yang tidak ada dosanya. Nah, oleh itu para pemirsa dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, ini nutrisi yang luar biasa ini. Ya, vitamin yang luar biasa kalau kita manfaatkan. Nah, ada lagi kasus nih, Bapak Ibu sekalian, orang yang dari sebuah pemahaman tertentu, maaflah, dia pindah bekerja ya, karena dianggapnya ini riba dan lain sebagainya. Ketika dia riba, tetapi dia jatuh pada masalah baru, tidak bekerja, mencari kerja di rumah, galak sama istrinya. Dia tinggalkan satu pekerjaan dengan alasan riba, pindah ke tempat yang bagus, tapi di rumahnya jadi galak. Kata istrinya, kerja aja daripada, kenapa? Dulu nggak begini kamu.
nggak punya duit jadi galak gitu. Halo, ada nggak Bu di kampung Ibu? Nggak ada, saya ceritakan ini tetangga saya. Cuma katanya dulu tetangga Ibu. Gitu. Dia berbeda. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini menarik nih. Nggak boleh gagal. Dan jangan nengok kembali. Kumpul sebuah komunitas yang terus menambah nutrisi-nutrisi keimani. Dan memang orang biasanya hijrah itu karena dia pernah melakukan kesalahan. Jangan lupa, hanya orang yang sakit yang bisa paham sehat itu mahal. Orang yang berdosa air matanya jauh lebih mudah untuk menumpahkan di bumi ini. Ketika dia mengakui bahwa Allah Maha Pemaaf. Allah lebih besar dari dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin, amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Yai Haris Hakam telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Telah memberikan nutrisi kepada kita semua di santapan sahur di pagi hari ini. Ada satu poin yang saya garis bawah, yaitu kita perlu ada guide, perlu ada murabbi, ada pembimbing yang sehingga membuat kita dalam berhijrah tetap istiqomah dan tidak gagal. Ini menarik, tentunya akan menjadi pembahasan kita di segmen berikut. Para jamaah yang di sini sudah siap. Siapa nih yang mau nanya? Siapa? Waduh, oke ditahan dulu ya Bu. Kita akan sahur dulu, nanti kita akan bahas lagi di segmen berikut. Silakan. Yai Haris, Ustaz, silakan dibahas dulu di santap dulu. Ibarat pisau, ketika dia digunakan untuk motong ayam, motong sapi, motong dia menjadi baik. Tapi kalau dipakai untuk memotong urat nadi, kita akan mati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda. Nah, ini di segmen diskusi, segmen dialog, menarik sekali tentang hijrah. Apakah hijrah akan menjamin dosa-dosa kita telah bebas dari dosa-dosa? Tadi, Masya Allah, guru-guru kita telah membahasnya sebegitu detil bagaimana hikmah dan juga keistiqomahan di balik hijrah. Tadi sudah ada jamaah yang siap memberikan pertanyaan. Silakan Ibu berdiri. Boleh dikenalkan namanya, dari majelis taklim mana, dan juga pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Dedeh Jubaidah dari Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya mau bertanya tentang hijrah ya. Hijrah pada zaman Rasulullah SAW, bagaimana mengkontekstualisasikan hijrah dengan kondisi saat ini, yang mana kita saat ini begitu banyak sekali tantangannya. Itu Ustadz, mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Was, langsung dijawab. Izin Kiai. Islam tidak mengatur kita mau naik mobil atau naik onta atau naik kuda. Yang diaturnya adalah bahwa kita sholat, puasa, zikir, bayar zakat. Bahwa kita kemudian hidup di zaman modern 14 abad dengan Nabi SAW. Islam ini sholihun li kulli zaman wa makan. Dia tetap selalu eksis untuk di setiap tempat dan di setiap waktu. Kapanpun, dimanapun, Islam tetap menjadi way of life, jalan hidup manusia. Jadi kalau orang zaman Nabi buat dosa, orang sekarang juga buat dosa. Cuman bedanya, kalau dosa zaman dulu mungkin dosanya masih manual. Sekarang dosa digital. Nah, itu. Kalau dosanya dulu offline, sekarang online. Nah itu. Jadi wasilah dosanya lebih. Tapi kita nggak juga bisa salahkan. Salahkan internet, salahkan TV. Jamaah juga kenal kita kan dari internet dan TV. Nah itu. Jadi tergantung ibarat pisau.
ketika dia digunakan untuk motong ayam, motong sapi, motong dia menjadi baik. Tapi kalau dipakai untuk memotong urat nadi, kita akan mati. Jadi bukan salah handphonenya. Handphonenya nggak salah karena namanya smartphone, handphone yang cerdas. Yang punya handphone yang kurang cerdas. Jadi bagaimana mencerdaskan manusianya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini hidup zaman sekarang ini maka saya banyak dosa Pak Ustadz. Seandainya saya zaman Nabi, orang seperti kamu kalau hidup zaman Nabi, mungkin nggak ikut Nabi, ikutnya Abu Lahab. Itu, jadi jangan salahkan zaman, jangan salahkan masa, tapi orang yang menjalani masa itu. Nabi buat sudah patoknya. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang khilaf, buat salah, buat dosa. Tsumma yatatahhar. Setelah itu dia bersuci, mandi. Nggak bisa mandi, wudu. Nggak bisa wudu, tayamum. Tsumma yusalli rak'ataini. Kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat sunat taubat. Tsumma yastaghfirullah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampunkan dosanya. Sesuai dengan janji Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa. Lalu kemudian Imam As-Sahabi Al-Jalil Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ada 3 syaratnya. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, diikuti ikrar dengan lisan, astaghfirullahalazim. Lalu kemudian diikuti dengan al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa itu. Makanya tadi disampaikan Kiai, perlunya ada sebuah komunitas, ada pembimbingnya, ada mursyidnya. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Jangan sampai hijrah sendirian, baca buku sendirian, tafsirkan sendirian, nyasar sendirian. Masuk neraka rame-rame. Na'udzubillah. Demikian Ustaz Sufyan. Masya Allah, terima kasih Was. Namun ada yang menarik nih Kiai Haris Hakam, bahwa tadi yang disampaikan Was bahwa ada ikrar, ada pernyataan yang kuat bagi diri kita. Namun kita sebagai makhluk yang ya Allah penuh dengan dosa, itu al-imanu yazidu wa yanqus, sering kali kita bertambah naik turun. Ini bagaimana untuk membuat tetap istiqomah nih Yai? Silakan Yai, mungkin ada tambahan. Subhanallah. Yang paling esensial dalam ketika kita bertaubat dan ingin bertahan itu mendekatkan diri dengan istighfar. Jadi istighfar itu bukan cuma sekedar mohon ampunan dari catatan-catatan buruk yang lalu. Mohon ampun juga bagian dari sebuah taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Dan sekaligus sebenarnya ketika orang beristighfar itu, dia sedang menundukkan segala sesuatu itu mohon tambahan dari Allah. Tambah rezekinya, urusannya diselesaikan, dan lain sebagainya. Itu masuk sudah include dalam permohonan ketika orang itu beristighfar. Oleh karena itu kita ketika beristighfar, contohnya setiap habis sholat kita lakukan 3 kali. Jangan sampai cuma sekedar muatan zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu bisa jadi muatannya cuma zikir saja. Tetapi ketika diberi bobot dengan 3 hal yang menjadi prasyarat sebagai sebuah taubat, dia beristighfar dan dia sekaligus permohonan atas kesalahan yang dia lakukan. Dan ini penting, dan pembimbing itu juga sangat penting, luar biasa. Ada kisah menarik yang terjadi di Blora. Blora itu dekat Semarang. Seorang laki-laki namanya Umar Prawoto. Dia gantung diri. Tapi ketika gantung diri, di bawahnya dia bikin surat wasiat agar istrinya dan anaknya ikut mengikuti dia. Nek wong Jawa le ngaran iki gendeng ini. Iya, edan tenan gitu. Tetapi menarik Bapak saya sekalian, saya ingin melanjutkan ini, memberi bawang pada hidangan yang dibuat oleh biar lebih gurih. Iya. Diteliti kenapa dia bisa begini cara dia mengajak istrinya. Menurut dia Wali Songo itu salam. Para habaib, para ulama UAS ini juga salah dalam mengajarkan kepada orang supaya masuk ke dalam sorga. Itu salah. Yang benar itu harus masuk neraka. Karena neraka itu artinya penerotu meko. Sesuatu yang mesti dicapai. Wow, Ustadz Uwas nggak paham nih. Penerotu meko, sesuatu yang mesti dicapai. Bukan sorga.
Sorga itu adalah waraking sego. Makan kenyang itu sorga. Nah, apa yang menarik, dia mempelajarinya dari buku yang namanya Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Oleh ulama Jawa Tengah dicari, apakah dalam Wirid Hidayat Jati itu ada penafsiran tentang penerotu Mekah? Tidak ada. Kenapa dia salah menafsirkan? Tidak punya guru. Jangan cuma belajar sama Syekh Google. Jangan cuma belajar kepada Ustadz YouTube. Belajar sama yang asli, ini asli. Ya, saya kira itu betapa pentingnya sebuah komunitas pembimbing karena kelihatannya mudah dipahami, karena sesungguhnya itu ya translator saja, perpindahan dari Al-Qur'an diterjemahkan, hadis diterjemahkan. Ini masih berbahaya. Jangankan untuk orang awam, ustadz saja masih yang tekstual akan bertentangan dengan yang kaum kontekstualis. Apalagi orang awam. Ya, Baik. saya kira gitu. Masya Allah, terima kasih Kiai. Saya ajak lagi kepada para jamaah. Siapa lagi yang mau nanya ini? Waduh, rame. Silakan. Saya terlebih dulu. Wah, kayaknya kenal nih saya. Ya, harus kenal nih kayaknya. Silakan, boleh diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Jakarta. Mohon maaf izin bertanya Pak Ustadz. Saat ini kan kita hidup pada zaman dua generasi ya Pak Ustadz. Generasi milenial juga generasi Z. Nah, bagaimana menerapkan kata hijrah ini untuk generasi saat ini? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Nanti akan dijelaskan oleh guru kita UAS. Ini Yai Haris bawa rombongan nih UAS. Masya Allah. Keluarga. Tapi sebelum itu kita makan sahur dulu. Silakan UAS. Yai, silakan. Masya Allah. Subhanallah. Jadi anak-anak generasi milenial sangat bisa untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sangat juga bisa untuk menjadi pengikut Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lain. Baik, sedikit mereview apa yang ditanyakan jamaah kita tadi, bagaimana mengatasi atau melawan kondisi sekarang yang saat ini sangat kompleks sekali, kondisi milenial yang sekarang ini untuk tetap istiqomah dalam berhijrah. Saya langsung ke Ustadz Abdul Somad, silakan boleh dijawab Ustadz. Generasi milenial adalah bercerita tentang usia dan zaman yang kira-kira 20 tahunan belakangan dengan kecanggihan teknologi dan mereka berada di zaman ini. Apakah Nabi SAW pernah bercerita tentang batasan usia? Ya. Allah mengatakan, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah fityah. Fityah adalah anak-anak muda. Dan dalam hadis juga Nabi bercerita tentang anak muda. Di antara nanti yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya. Di antara pertanyaan itu an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana saja dihabiskan. Dan kalau kita perhatikan, itu sahabat Nabi, salafus salih, para pemimpin-pemimpin bangsa itu terdiri dari anak-anak muda yang luar biasa. Kalau kita baca dalam biografi sahabat Nabi, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia ta'wil Al-Quran, sampai dikumpulkanlah ta'wil Abdullah bin Abbas dalam Tanwir Al-Miqbas. Ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. 15 aman, 15 tahun. Lalu kemudian demikian juga Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika Nabi meninggal umurnya beberapa riwayat antara 18 sampai 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa Nabi dikelilingi oleh anak-anak muda. Dan penterjemah Nabi itu, translatornya, ta'allamtuhu wa hadaqtuhu. Saya belajar bahasa Yahudi
untuk menerjemahkan surat orang Yahudi dan pembicaraan Nabi kepada orang Yahudi, karena di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar. Saya pelajari bahasa orang Yahudi itu nisfa syahrin, setengah bulan. Penterjemah Nabi itu ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun, dia adalah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Nabi dikelilingi oleh anak-anak muda yang luar biasa. Jarak antara Nabi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib 30 tahun. Jadi kalau Nabi hijrah umur 53, maka saat itu umur Ali bin Abi Thalib saat menggantikan di tempat tidur Nabi umur 23 tahun. Dan ketika Nabi berkata, la tuftahannal Qastantiniyah, kamu nanti akan membebaskan Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha. Panglima terbaiknya adalah panglima terbaik dan pasukan tentaranya pasukan terbaik. Dan dia adalah Muhammad Al-Fatih, Mehmet II, anak dari Murad II. Apa yang terjadi? Ketika itu dia berumur 21 tahun. Anak muda sekarang, kalau ditanya, dulu Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Kamu umur 21? Aku baru membebaskan hati dia. Jadi anak-anak muda ini mesti juga dengan ustadz-ustadz yang muda, alhamdulillah. Sekarang banyak ustadz-ustadz muda, masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian dengan kajian-kajian. Lalu kemudian dengan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Ada Abu Bakar Siddiq, orang tua yang bijaksana. Ada anak muda dengan kecerdasannya. Ada perempuan. Perempuan minta satu majelis khusus. Dan mereka bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, khudhu nisfa dinakum min Humaira. Ambillah setengah agamamu dari Humaira. Jadi ketika ada seorang anak muda datang dengan bapaknya, ayahnya ngomong gini, anak saya ini milih sastra Inggris, Ustaz. Apa gunanya? Nggak bisa dibawa mati, kata dia. Lalu saya katakan, potong ceramah yang ada 1 menit, 2 menit itu, ambil tausiah saya, kamu terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, buat translate-nya, cari teman yang dari fakultas multimedia, IT, lalu kemudian buatkan video pendek, lebih banyak manfaatnya. Pahalanya sama. Yang IT, yang bahasa Inggris, yang menyampaikan, berapa manfaat untuk dakwah. Insya Allah. Alhamdulillah sejak ketemu sekarang, nggak pernah ketemu lagi. Apa dia buat atau tidak. Artinya anak muda sekarang amat sangat bisa. Dulu orang untuk tampil tausiah satu-satunya media hanya radio dan televisi. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Bisa punya channel YouTube. Dia tinggal ambil handphone, dia berdiri di pinggir sungai. Hai guys. Hidup ini terus mengalir seperti sungai. Jadi anak-anak generasi milenial sangat bisa untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sangat juga bisa untuk menjadi pengikut Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lain. Demikian Ustaz Sofi. Baik, terima kasih Uas. Berikutnya saya ke penanya, para jamaah yang sini. Siapa ini? Siapa yang menanya? Oh, oke, di belakang saya ternyata. Silakan Ibu boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Heri Sakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hera dari Bogor, Ustadz. Pertanyaan saya sekarang ini kan banyak netizen gitu ya Ustadz. Untuk baru memulai hijrah nih, kayak netizennya udah mulai, baru aja hijrah seperti itu. Gimana ya mulut netizen begitu Ustadz, lebih kejam daripada silet. Gimana menghadapinya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini netizen maha benar pokoknya ya Yai. Silakan Yai. Terima kasih Bunda. Memang begitu, biasanya yang kalau tersenggol langsung keluar silatnya itu baru 2 jurus biasanya. Yang galak, yang suka mukul itu kopral biasanya. Tapi kalau sudah biasa, sudah tinggi, sudah pemahamannya tinggi, maka dia jauh lebih sadar, ya, lebih bisa memahaminya. Ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Ustadz kita yang kita cintai, menjadi sangat penting kita memang memahami tentang hijrah ini, karena memang kondisi, ya, keberadaan kita ini setiap mendapatkan sesuatu yang besar itu, begini pembandingnya Ibu. Jadi jangan heran kalau orang kaya itu sombong. Orang pinter sombong. Orang cantik sombong, itu jangan heran.
Nah, hijrah itu kan sebenarnya dia dari jelek jadi cantik gitu ya. Ya, jadi kurang bagus jadi menarik gitu. Dan itu bisa diupayakan. Orang yang pesek aja bisa jadi mancung sekarang. Ya. Nah, ketika dia mengalami satu perubahan dan itu sangat memungkinkan memang sombong. Tanpa sadar ketika dia sudah hijrah, udah pakai baju gamis. Kemana saja dia pakai gamis, maka orang nggak biasa melihat dia begitu. Maka bawel jadinya. Jadi apa mau, dan orang sekarang apa aja dikomentarin. Iya. Ibunya aja dikomentarin juga, bapaknya komentarin. Dan yang saya herannya, itu menarik orang followernya tinggi tuh. Padahal cuma ngomong sama bapaknya, ngomong sama ibunya. Saya lihat gitu, pusing kepala saya. Pusing kepala babi ketika lihat itu. Nah, jadi kembali lagi ibu sekalian, itu bagian dari sebuah resiko. Sebenarnya bisa jadi itu ada sisi-sisi yang dinilai sombong gitu. Contohnya begini, ada orang sekarang sholatnya udah bagus karena hijrah gitu. Dia lewat rumah orang yang lain itu nengoknya diliatin. Maksud apa? Tadi waktu dia berangkat ke masjid masih perbaiki motor. Dia pulang dari masjid dia masih ngeresin motor juga. Dia nengoknya itu agak sinis tanpa sadar, kurang senyum gitu. Maka orang itu dia kecewa. Baru gitu aja udah maka itu yang menyebabkan. Jadi lahirnya penilaian itu. Memang jadi dilengkapi hijrah itu dengan memahami bahwa kita nggak boleh mengurangi bahwa kebersamaan penting juga. Baik, Masya Allah tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi membuat kasanah keilmuan kita semakin bertambah. Bagi yang sudah berhijrah, semoga diberikan keistiqomahan. Bagi yang belum, semoga diberikan kekuatan tekad untuk segera berhijrah. Amin. Uas, jazakumullah khairul jaza. Kiai Haji Aris Agam, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih atas segala tausiah yang diberikan untuk pagi hari ini. Saya Muhammad Sofyan, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, doa. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana innaka antal wahhab, Engkaulah yang maha memberikan segala karunia kebaikan untuk kami. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, satukan kami yang sudah berhijrah dalam cinta kasih-Mu, berkasih sayang karena Engkau semata ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, berikan kami naungan di bawah singgasana arasy-Mu ketika di padang mahsyar tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.